Halo, gue Kevin Anggara. Udah lama gue nggak bahas film atau series, jadi di video kali ini gue akan ngebahas salah satu series yang lagi gue ikutin. Alasan gue mengikuti series ini adalah karena dia punya konsep yang gue suka banget, time travel. Ya kalau lu ngikutin channel gue ini harusnya udah tau lah ya. Konsep time travel itu entah kenapa menarik aja karena membuat gue berpikir dari hal-hal yang simple. Misalnya ketika gue jalan dengan kaki kiri duluan dan gue terpeleset, apakah ketika gue jalan dengan kaki kanan duluan gue nggak jadi terpeleset? Realitanya adalah gue akan mengalami hanya salah satu dari kedua kemungkinan tadi. Nah, menariknya nonton series yang punya konsep time travel adalah gue dapat point of view sebagai orang ketiga yang dapat melihat lebih jelas ketika kedua kemungkinan tadi diambil. Series yang lagi gue ikutin ini adalah serial Marvel Studios Loki yang bisa lu tonton setiap hari Rabu di Disney Plus Hotstar. Buat yang ngikutin Marvel harusnya udah pada tahu dan mungkin nungguin. Loki adalah adiknya Thor, biasa dikenal sebagai God of Mischief, yang pas di Avengers Endgame dia, oke, buat lo yang belum nonton Avengers Endgame, selesain dulu semuanya sebelum lanjut nonton biar pembahasan gue nanti bisa lebih dimengerti dan ketika nonton seriesnya bisa dinikmati. Series Loki ini timelinenya setelah Avengers Endgame, makanya lu harus nonton itu dulu. Tapi sebenarnya nggak juga sih, karena dia time travel. Bingung kan lu? Nah, dari sini udah dimulai nih mikirnya. Gue mulai dulu dari premis series Loki ini. Premis adalah keseluruhan cerita dalam satu kalimat yang mengandung karakter, tujuan, dan halangan. Ya, lu bisa nonton video gue yang judulnya cara bikin video biar lebih paham. Premis dari series Loki ini adalah Loki ingin kabur dengan Tesseract tapi dia malah terjebak di alternate timeline. Nah, sekarang lo udah punya sedikit gambaran sebelum nonton series ini. Di episode 1 langsung ditunjukin kemana si Loki kabur dan dia langsung ditangkap sama TVA, Time Variance Authority, karena merusak timeline. Siapapun yang meninggalkan dan merusak timeline aslinya disebut dengan variant. Salah satu adegan yang gue suka ada di trailer, yaitu ketika Loki disuruh memverifikasi apa yang sudah pernah diucapkan, Loki-nya ngedumel sendiri lalu secara real time keluar lagi perinan yang harus diverifikasi juga. Sama kayak ketika gue ngomong ini, gue udah jadi masa lalu gue sendiri, bahkan sebelum gue selesai ngomong, sepersekian detik aja itu udah masa lalu. Di episode 1 ini lebih ke perkenalan TVA itu apa dan kerjanya ngapain. Ditutup dengan Agent Mobius yang minta bantuan Loki untuk menangkap variant yang berhasil kabur, dan variant itu adalah Loki. What? Jadi ada dua Loki? Nah, itu semua terjawab di episode kedua. Episode kedua ini menurut gue lebih ringan karena emosinya udah turun dari episode pertama, tapi lebih seru. Loki juga udah ada waktu buat jalan-jalan di perpus TVA, mempelajari timeline-timeline yang ada, dan barengan sama Agent Mobius buat mencari kira-kira di mana tempat persembunyian dari Loki yang satu lagi. Ada salah satu scene di mana kita dikasih lihat event apokalips yang dulu pernah terjadi. Letusan Gunung Vesuvius di Italia tahun 79 Masehi. Di mana ini sebenarnya lagi proses mencari tempat persembunyian Loki yang satu lagi. Terus kalau mundur dikit di episode 1 ada event di mana Loki jadi DB Cooper yang sampai sekarang nggak pernah ditemukan. Asik kan sekalian belajar sejarah? Singkat cerita, di akhir episode 2, Loki sang detektif akhirnya sudah menemukan kira-kira di mana nih si Loki yang satu lagi sembunyi. Tahun 2050 di Alabama. Loki bertemu dengan Loki yang satu lagi yang ternyata adalah... Ini boleh dikasih tau kan siapa? Jadi nggak sabar kan nungguin episode 3? Soalnya di ending episode 2 kan si Loki... bener, Loki yang satu lagi. Dua kan Loki-nya? Serial Marvel Studios Loki ini bisa ditonton setiap hari Rabu di Disney Plus Hotstar, dan tiap episodenya pasti akan nge-reveal sesuatu yang baru dan akan bikin lu ngeh kalau lu ngikutin Avengers. Seperti yang gue bilang tadi, salah satu alasan gue mengikuti series ini adalah karena dia punya konsep time travel. Yang bikin menarik adalah time travel itu ada banyak tipenya. Ada yang tipenya itu kayak nanya duluan mana ayam atau telur, jadi dia nggak ada asal mulanya. Misalkan, lu punya anak, lalu anak lu punya anak lagi yang ternyata anak itu adalah lu sendiri. Jadi lu secara nggak langsung menjadi orang tua dari anak lu, dan anak lu menjadi orang tua dari lu sendiri. Nggak ada asal mulanya kan? Ada lagi tipe time travel yang mungkin lebih mudah dipahami. Apapun yang lo lakukan di masa lalu, itu akan berefek secara langsung di masa depan. Misalkan lo bisa ke masa lalu, pas orang tua lo PDKT, lo gangguin, orang tua lo nggak jadi nikah, lo nggak jadi lahir, lo nggak jadi bisa ke masa lalu. Pertanyaannya, mana tipe time travel yang dipakai sama series Loki kali ini? Apakah murni time travel atau pindah universe? Salah satu tugas TVA adalah menangkap variant, tapi gimana caranya variant selain Loki time travel? Mari diskusi di bawah dan sampai bertemu setiap hari Rabu di Disney Plus Hotstar. Siapa tahu kita akan dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Sekian, gue Kevin Anggara. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga.